Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Apta Widiatna. Nomor pokok mahasiswa saya itu 18 311 233 00 50 203. Video ini saya buat untuk ujian tengah semester saya untuk di mata kuliah kewirausahaan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas atau BMC, dan nantinya saya akan membuka kantor notaris atau PPT sendiri. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu BMC. BMC ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang optimal. Lalu BMC dapat digunakan untuk semua lini bisnis tanpa terbatas sektor usahanya. BMC sangat membutuhkan dan dapat membantu untuk memproses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis. Dengan mengetahui kekuatan kelemahan, maka analisis kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat. Dalam BMC ini terdapat key partner. Key partner berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis. Key partner mempengaruhi suksesnya suatu bisnis. Bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan baik dengan para pelanggan saja, tapi dengan pihak yang bersangkutan lainnya seperti pemasok dan tim pemasaran. Contohnya key partner hubungan sini, key partner ini adalah menjalin hubungan baik dengan konsumen atau klien, atau dengan badan hukum yang bekerja sama dengan kita, lalu dengan pemerintah yang bersangkutan, seperti itu. Lalu ada key active. Key active mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan seorang pelaku bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik dan memuaskan. Yang termasuk dalam lingkup ini adalah branding, packaging, pasaran internet, dan lain-lain. Key active ini itu seperti menjalin hubungan baik dengan pemerintah yang bersangkutan, lalu kerjasama yang baik dengan antara kita dengan klien. Lalu ada key result. Yang termasuk dalam key resource adalah berbagai sumber daya yang dimiliki pebisnis atau organisasi untuk mewujudkan proporsi nilai seperti manusia, brand, peralatan, dan teknologi. Key resource ini contohnya seperti pembayaran lewat online atau e-banking. Lalu ada juga karyawan atau pekerja dan kantor notaris kita sendiri, seperti itu. Lalu ada value proposition. Dalam bisnis selalu ada produk atau jasa yang akan ditawarkan. Dalam blok area value proposition mencakup produk atau layanan apa yang ditawarkan untuk calon customer. Contohnya pelayanan yang ramah, pengurusan cepat, respon pelayanan lewat sosial media yang cepat, lalu selesainya pekerjaan yang dikasih kita sesuai tempo yang sudah disesuaikan. Lalu ada customer relationship. Di dalam lingkup ini yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain. Maka sangat penting untuk menjalin hubungan baik. Selain itu diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif. Maksud dari sini adalah kita menjalin hubungan baik dengan klien sehingga klien itu merasa puas dengan pelayanan kita, sehingga klien ini tidak berpaling ke kantor notaris yang lain. Dengan menjalin hubungan baik ini membuat kita sebagai perusahaan atau kantor notaris yang dipercaya dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan yaitu lebih cepat gitu. Lalu adanya bimbingan dan nasihat hukum bila si klien tuh membutuhkan bimbingan tersebut. Lalu ada customer segment. Customer segment menjadi blok area yang paling utama karena dari pelanggan lah kita mendapat pemasukan. Contohnya orang itu
membuat akta tanah, membuat akte perusahaan, dan lain sebagainya. Disitulah kita mendapat pemasukan. Lalu ada channel. Channel ini merupakan sarana untuk kita menyampaikan nilai atau manfaat dari produk kepada customer. Contohnya kita mempromosikan kantor notaris kita melalui website, lalu sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, lalu papan nama, dan juga kartu nama, di mana kartu nama ini diberikan kepada klien yang datang ke kantor kita. Lalu ada revenue streams. Revenue stream adalah mencakup langkah-langkah yang harus dikuasai oleh seorang pebisnis, seperti pemanfaatan biaya iklan, langganan, penjualan retail, lisensi, dan sebagainya. Itu meliputi jasa pembuatan akta tanah dan pembuat perjanjian antara pihak A dan pihak B. Gitu. Lalu terakhir ada cost structure. Cost structure di mana meliputi biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk membentuk, memproduksi, dan memasarkan produk atau layanan bisnis. Dengan pengelolaan biaya yang benar, bisnis yang kita jalankan akan menjadi lebih efisien, hemat, dan meminimalkan risiko kerugian. Jadi di dalam cost struktur ini harus ada orang yang paham akan biaya pengeluaran gitu. Dimana orang ini harus bisa mengatur gimana caranya kita meminimalkan pengeluaran tapi tidak mengurangi apa yang seharusnya kita promosikan gitu. Seperti ya, lalu contoh cost struktur itu seperti gaji karyawan, terus membayar listrik, membeli peralatan kantor, lalu biaya pemasaran dan marketing. Di sini sangat dibutuhkan peran-peran orang tersebut, di mana supaya tidak terjadi kekurangan di dalamnya ini. Contohnya seperti telat bayar listrik, telat bayar gaji karyawan, kurangnya biaya untuk pemasaran dan lain-lain. Mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf jika banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.